Kapel Sistina adalah salah satu kapel di lingkungan Istana Apostolik, kediaman resmi Sri Paus di Kota Vatikan. Nama kapel ini diambil dari nama Paus Sixtus IV, yakni Paus yang memugarnya dari tahun 1473 sampai tahun ke 1481. Sesudah dipugar, kapel ini dijadikan tempat pelaksanaan kegiatan keagamaan maupun kenegaraan lembaga kepausan. Kapel Sistina kini dimanfaatkan sebagai tempat pelaksanaan konklav, yakni proses pemilihan paus baru. Kapel ini terkenal karena fresko-freskonya, teristimewa fresko pada langit-langit dan fresko penghakiman terakhir karya Michelangelo. Pada masa jabatan Paus Sixtus IV, satu tim pelukis Renaissance beranggotakan Sandro Botticelli, Pietro Perugino, Pinturicchio, Domenico Ghirlandaio, dan Cosimo Rosselli membuat rangkaian fresko riwayat Muse dan riwayat Kristus. Pengerjaan lukisan-lukisan tersebut rampung pada tahun 1482, dan Paus Sixtus keempat merayakan misa pertama di Kapel Sistina pada tanggal 15 Agustus 1483, Hari Raya Santa Maria diangkat ke surga. Dalam kesempatan yang sama, Kapel Sistina diberkati dan didedikasikan kepada Santa Perawan Maria. Dari tahun 1508 sampai tahun 1512, Michelangelo melukisi langit-langit Kapel Sistina atas pesanan Paus Julius II. Lukisan pada langit-langit Kapel Sistina telah mengubah jalan sejarah seni rupa dunia barat dan dikagumi sebagai salah satu adikarya peradaban umat manusia. Michelangelo kembali ke Roma sesudah kota itu diserbu dan dijarah tentara Kekaisaran Romawi Suci pada tahun 1527 dan mengerjakan lukisan penghakiman terakhir dari tahun 1535 sampai tahun 1541 atas pesanan Paus Clemens ke-7 dan Paus Paulus III. Kemasyhuran lukisan-lukisan Michelangelo telah memikat jutaan pengunjung ke Kapel Sistina selama 500 tahun terakhir. Dinding-dinding kapel dibagi menjadi 3 tingkatan. Bagian bawahnya dihiasi dengan gantungan-gantungan dinding yang penuh hiasan yang terbuat dari perak dan emas. Bagian tengahnya memiliki 2 rangkaian lukisan yang saling mendukung satu dengan lainnya, yakni lukisan-lukisan tentang kehidupan Nabi Musa dan kehidupan Yesus Kristus. Lukisan-lukisan ini ditugaskan pada tahun 1480 oleh Paus Sixtus keempat kepada Ghirlandaio, Botticelli, Perugino, dan Cosimo Rosselli beserta semua fasilitas kerja mereka. Bagian langit-langit ditugaskan oleh Paus Julius II dan dilukis oleh Michelangelo dari tahun 1508 hingga tahun 1511, memiliki sebuah rangkaian dari 9 lukisan yang menggambarkan penciptaan dunia oleh Tuhan, hubungan Tuhan dengan manusia, dan jatuhnya manusia dari cinta Tuhan. Jalur cerita lukisan dalam Kapel Sistina disusun berbentuk sebuah rangkaian lukisan. Tiap rangkaian diambil dari cerita-cerita Kitab Perjanjian Lama kehidupan Nabi Musa dan Kitab Perjanjian Baru kehidupan Yesus Kristus. Jalur ceritanya dimulai dari dinding altar tempat lukisan pengadilan terkahir karya Michelangelo akan berada 30 tahun kemudian berlanjut di sepanjang dinding-dinding kapel yang panjang dan berakhir di dinding pintu masuk. Sebuah galeri lukisan-lukisan para paus dilukiskan di atas cerita-cerita ini. Selama lukisan-lukisan cerita ini belum selesai, keberadaan gorden yang penuh lukisan menutupi area tersebut. Tiap-tiap gambar dari 2 alur cerita mengandung referensi tipologi antara satu dengan yang lainnya. Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru dimengerti membentuk satu hal yang utuh,
dengan Nabi Musa tampil sebagai figur awal Kristus. Kapel Sistina masih digunakan sesuai fungsinya sampai sekarang, dan masih dijadikan tempat pelaksanaan ibadat-ibadat penting yang terjadwal dalam kalender kegiatan lembaga kepausan, kecuali jika Sri Paus sedang melakukan perjalanan lawatan. Kapel ini memiliki kelompok paduan suara tetap, yakni paduan suara Kapel Sistina. Sudah banyak lagu yang diubah khusus untuk dinyanyikan oleh kelompok paduan suara ini. Yang paling terkenal adalah Miserere gubahan Gregorio Allegri. Salah satu fungsi utama Kapel Sistina adalah sebagai tempat pemilihan Sri Paus yang baru dalam sebuah sidang tertutup konklav Kolegium para Kardinal. Dalam konklav, cerobong asap dipasang di atap kapel. Dari cerobong inilah asap akan muncul sebagai tanda dari hasil sidang tersebut. Apabila asap putih muncul, berarti Sri Paus yang baru telah terpilih. Asap putih terbuat dari pembakaran surat suara pemilihan dan beberapa zat kimia tambahan.